Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fakih Zulkarnain, STMCS, dosen tetap program studi D3 Teknologi Informasi Politeknik Aisyah Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dokumentasi bidang pengajaran dalam rangka proses sertifikasi dosen tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Video ini dibuat sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKT-PT. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dokumentasi bidang pengajaran sesuai mata kuliah yang saya ampu pada bidang keahlian saya, yaitu pada mata kuliah pemrograman website dasar. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa D3 Teknologi Informasi dengan kode mata kuliah TI 203 dengan bobot 3 SKS pada semester 2 yang diselenggarakan dalam bentuk 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka serta 2 kali ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait konsep dasar dalam pengembangan website dan struktur konten dasar pada sebuah website. Selain itu, mata kuliah ini juga mendalami pengenalan dan penggunaan framework UI untuk membangun antarmuka website yang responsif serta pemahaman prinsip desain UI UX pada halaman website. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang terdapat pada mata kuliah ini meliputi CPL 4, CPL 8, dan CPL 11 yang telah tertuang dalam RPS dan telah tervalidasi oleh Ketua Program Studi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi, pertama, pada CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari teknik pemrograman berbasis website. Pada CPMK 2, mahasiswa mampu memahami tahapan perancangan dan pemrograman aplikasi client-side pada sebuah website dengan bahasa HTML. Selanjutnya, CPMK 3, mahasiswa mampu memahami dan membangun aplikasi website secara statis dengan mengimplementasikan CSS dan JavaScript. Terakhir, pada CPMK 4, mahasiswa mampu membangun aplikasi website secara statis dengan mengimplementasikan framework untuk UI UX. Pengajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment atau biasa disebut dengan DIA. Di mana pada proses delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat di-download oleh langsung mahasiswa pada sistem e-learning Politeknik Aisyah Pontianak, serta pengajaran interaktif di kelas yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang disampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran, seperti video tutorial, bahan bacaan, kuis berbasiskan Kahoot untuk kuis interaktif, dan buku ajar. Pada proses interaction, melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa saat berada di kelas maupun secara daring. Selain itu juga dilakukan proses tanya-jawab, kolaborasi, dan refleksi secara bersama. Terakhir, pada proses assessment, dilakukan sistem penilaian dalam bentuk formatif untuk menilai proses akhir mahasiswa yang dilakukan dalam bentuk kuis, tugas proyek baik itu individu maupun kelompok, serta penilaian sumatif dalam bentuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah project-based learning dengan model presentasi interaktif, demonstrasi, praktikum, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif saat berada di kelas maupun secara daring. Referensi utama yang digunakan pada mata kuliah ini terdapat 2, yaitu referensi utama yang berupa buku oleh beberapa ahli dan juga referensi pendukung yang berupa buku kolaborasi antara saya dan tim dan juga artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai keterbaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan diri dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi pada masa sekarang. Baiklah, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah pemrograman website dasar di pertemuan 5 dengan materi pengenalan framework Bootstrap. Mari kita simak secara bersama. Oke, baik ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan ya pertemuan kita
di mata kuliah pemrograman web dasar. Ini saya coba share screen dulu sambil kita lakukan presensi ya. Sudah terlihat di saya ya? Di kalian sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, sudah. Link dari add linknya di LMS-nya sudah saya bagikan. Jadi kita join dulu untuk sesi kita pada kali ini yaitu pengenalan Bootstrap. Sebelum kita mulai, saya akan absen dulu kalian ya satu persatu. Sini kita mulai dulu dari Adam. Adam hadir? Hadir, Pak. Mana dia? Hadir. Oke. Aidil? Aidil ada? Mana Aidil? Hadir ya. Oke, lanjut. Bani? Bani hadir? Hadir, Pak. Oke, Fajri? Fajri mana Fajri? Hadir nggak Saya nih Fajri? hadir, Pak. Oke, hadir. Gilang, hadir Gilang. Tadi kayaknya ada ya Gilang ya. Lanjut, Jumiati ada hadir Jumiati. Hadir, Pak. Oke, Habibi, Hadir. Nadia, Mirella. Hadir, Pak. Nggak kedengeran. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Nurul Azmi. Tadi hilang hadir, Pak ya. Oke, Selvia. Hadir, Pak. Ini kayaknya ada yang belum join ya. Poppy, kemudian Selfie sama Lili mana? Segera dihubungi ya, tentunya teman-temannya untuk segera join. Kayaknya belum bergabung itu. Poppy-nya sendiri hadir kah? Poppy hadir. Poppy ada ya. Oke. Oke, baik. Lanjut kita akan bahas sesuai dengan diskusi kita di Adlink yaitu tentang pengenalan Bootstrap ya. Nanti juga akan ada tugas di situ. Ya, bahan materi sudah saya bagikan ya. Di situ ada dua. Yang pertama PowerPoint-nya ya, PowerPoint-nya ada di Gamma App. Kemudian untuk dokumentasi kali ini itu ada di getbootstrap.com ya /doc yang 5.2. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk materi dulu ya. Kita akan bahas dulu isi materi. Oke, saya play dulu. Ya. Oke, sudah tampil ya di kalian semua? Sudah, Pak. Oke, baik. Pertemuan kelima, pengenalan Bootstrap 5 ya. Jadi di materi pemrograman web dasar TI 203 untuk Prodi D3 Teknologi Informasi. Untuk agenda kita hari ini, jadi kita akan sedikit review singkat untuk pertemuan 4 yang kita telah membahas tentang HTML dasar. Kemudian kita masuk pada materi berikutnya yaitu pengenalan Bootstrap 5, mulai dari instalasi, penggunaan awal, kemudian tools pendukung ya, VS Code extension, dan juga sedikit praktik tentang grid system, button, warna, gambar, align, dan margin, sama terakhir nanti ada Q&A. Oke, kita review singkat dulu untuk pertemuan 4 ya. Jadi tentang HTML dasar di sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita telah membahas secara umum praktik untuk struktur dasar HTML ya, yang ada nama doc tipe, HTML, head, body, dan segala macam. Kemudian ada tag dasar, ada H1, paragraf, div, span, image, A untuk link, dan lain-lain ya. Termasuk juga dengan atribut umum untuk kelas, ID, style, dan lain-lain untuk CSS ya, untuk styling gitu ya. Nah, di pertemuan berikutnya ini, kita nanti akan menautkan Bootstrap ke dalam HTML kita ya. Jadi dia nanti akan bertugas untuk mempermudah styling tanpa kita perlu melakukan CSS manual, gitu ya. Nah, dasarnya seperti itu. Nah, apa sih Bootstrap secara umum ya? Bootstrap itu didefinisikan sebagai framework CSS yang open source. Jadi kita bisa dengan bebas menggunakan framework CSS ini untuk membangun desain web kita yang lebih responsif dan lebih modern lah istilahnya ya. Nah, keunggulannya Bootstrap ini memiliki basicnya adalah grid system. Jadi dia itu bisa mengatur tata letak dengan mudah. Kemudian komponennya itu siap dipakai tanpa perlu kita lagi ngecek atau bikin data komponennya di awal gitu ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya kan kita bikin style itu masing-masing gitu ya, manual untuk tiap elemen yang kita pakai ataupun atribut yang kita pakai. Nah, untuk di Bootstrap itu tidak. Jadi komponennya semua sudah lengkap, tinggal kita pakai. Ya, kalau bisa pun mungkin tinggal copy paste gitu ya. Jadi tinggal kita butuh apa, kita tinggal cari di dokumentasi, tinggal kita terapkan.
ya, mulai dari button, chart, navbar, ya, dan lain-lain. Kemudian Bootstrap ini dia responsif, jadi sifatnya selain grid system, karena dia udah grid system, berarti dia udah pasti responsif, di mana dia adalah mobile first. Jadi penggunaannya itu bisa menyesuaikan dengan compatibility layar ataupun device, gitu ya. Kemudian dokumentasinya jelas lengkap, karena tadi seperti sudah saya katakan, komponennya itu sudah siap pakai dan sudah lengkap. Jadi mau kita bikin apapun, itu tinggal kreativitas kita aja. Oke. Nah, proses instalasi. Jadi sebelum masuk di sini, ini ada sedikit tautan CSS sama JS gitu ya. Jadi di tab sebelah itu saya sudah sampaikan, ada di sini juga, di dokumentasi juga bisa kalian cek, ya. Di bagian introduction, ya, di sini sudah disampaikan nih ada quick start. Apa aja yang kita butuhkan ketika kita ingin menggunakan Bootstrap dari awal, gitu ya. Apa aja yang kita butuhkan, ya, dari CSS-nya, JS-nya, ya, JavaScript-nya, gitu kan. Kita lempatkan di mana itu sudah diberikan, ya, CDN link-nya, bahkan kalau modenya mau kita download, ya. Anggaplah kalau misalnya yang ini kita pakainya yang paling sederhana, metode pertama yaitu CDN. Kita pakai yang kita buat langsung atau manggil data dari si Bootstrap-nya. Tapi ada catatannya nih di sini nih. Catatannya adalah kita mau nggak mau memang harus terkoneksi dengan internet, ya. Kita mau nggak mau terkoneksi dengan internet. Jadi link CSS yang pertama itu ditempatkan di head, ya. Kemudian tautan JS yang ini itu ditempatkan sebelum berakhirnya tag elemen body. Jadi dia posisinya di paling bawah. Ya, jadi kalau misalnya kita sambil praktek ya, kita bisa menggunakan untuk kan kalau dasar HTML tuh seperti ini. Nah, ini ya. Nah, penempatan dari si Bootstrap itu bisa kita tempatkan pertama di CSS-nya adalah di bagian head, di dalam satu head-nya ini. Ya, kita bisa tempatkan tinggal kita copy paste aja dari sini, ya, dari bagian link kita copy paste, ya, pastekan di sini. Kemudian yang bagian ini kita geser dulu, ya. Kemudian yang bagian JavaScript-nya, ya, yang JS-nya itu diletakkan di bawah tuh sesuai di sini. Nah, nih dia sebelum berakhirnya body, ya, sebelum berakhirnya body. Nah, kita tempatkan di sini, kita copy, kita masukkan ke dalam sebelum berakhir body di sini, ya, paste, ya, seperti ini. Ini sudah include untuk Bootstrap, ya. Ini sudah nih, sudah terinclude dengan Bootstrap. Jadi kita tinggal gunakan semua library yang ada di Bootstrap-nya, ya. Tinggal kita pakai. Atau kita bisa menggunakan metode kedua, ya. Di mana metode kedua itu adalah dengan mendownload source file, ya. Jadi di bagian yang tadi download, ya, bagian yang tadi download ini bisa kita tinggal download nih untuk yang compiler CSS dan JS-nya atau source file yang secara lengkap, ya. Jadi bahan dasarnya. Sebenarnya kalau mau dilihat pun udah cukup ya yang bagian ini kita pakai. Tapi biasanya kalau kita tidak ingin menggunakan jaringan internet ketika kita mengembangkannya, kita bisa download semua library-nya dulu, ya. Dan nanti kita bisa melakukan coding itu tanpa harus menggunakan internet karena kita sudah download semua source file-nya, ya, di bagian sini. Ya, nanti tinggal itu terserah menyesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Kemudian kita akan bahas tentang grid system nih, masuk kita pada Bootstrap-nya, ya. Jadi di Bootstrap itu hal paling dasarnya karena tadi Bootstrap itu berdasarkan sistem grid, gitu ya. Nah, Bootstrap memiliki grid system yang sudah terarah nih. Jadi CSS-nya nggak perlu kita atur, kita tinggal panggil library-nya mau pakai apa, gitu ya. Nah, anggaplah ini bisa contoh pertama. Jadi penggunaan kolomnya itu ada 3. How it works? Jadi bagaimana secara kerjanya? Cara kerjanya adalah jadi si grid-nya ini itu akan membagi pada dasarnya adalah 6, ya, 6 ataupun sampai 6 paling kecilnya adalah 12, ya. Dan dia itu berdasarkan dari besaran kolomnya. SM untuk yang small, MD untuk yang medium, LG untuk large, XL untuk extra large, dan XXL itu yang paling besar untuk extra large, gitu ya. Jadi tanpa perlu kita mengatur width-nya itu mau seberapa, segala macam, itu bisa dilakukan langsung di grid-nya. Gitu ya. Kita cobakan aja, nah, kita cobakan. Kita akan bikin 2 grid ini, ya. Jadi di sini bisa kita copy, ya. Kita copy, kita masukin ke dalam sini, ya. Ini kita ganti aja ya. Ini kita hapus dulu.
kemudian kita masukin ke sini, pastekan. Ya, pastekan. Ini saya coba kecilkan dulu, ya, kemudian saya tutup. Nah, di sini bisa terlihat, ya. Jadi bagian yang sudah dibuat, oh ini agak kurang rapi nih, kita coba rapikan dulu. Kita klik kanan, format dokumen. Nah, di sini udah nih, kelihatan nih, kalau misalnya kita buka di bagian yang browsernya, coba lihat apa yang terjadi, ya. Nah, dia sudah selesai tuh, ya. Kita lihat yang bagian sini, ya. Jadi yang bagian pertama, untuk div yang pertama, yaitu ada div yang hanya dibagi untuk dua, gitu ya. Dibagi dua, call biasa, gitu ya. Call biasa, dia sudah secara otomatis tuh, ya, membagi dua. Kalau ingin membagi tiga, kita tinggal tambah call-nya lagi, ya. Kalau ingin membagi empat, coba kita tinggal tambah lagi call-nya. Jadi div, ya, div, kemudian kita enter, kita pasti di sini kelas, ya, kelas, kemudian kita kasih call lagi, ya, call seperti ini. Kemudian kita kasih di sini 4, oh 4 selesai gitu. Ini harusnya kita refresh, coba kita refresh dulu. Itu dia, ada ya, agak delay sedikit, tapi dia sudah muncul tuh, ya. Jadi 4 garis, ya. Nah, ini udah otomatis dimasukin oleh si bootstrap-nya. Oke, coba kita lihat lagi dokumentasi berikutnya. Bagaimana kita mau nyetingnya sekarang? Anggaplah kita pengen ada yang berbeda, gitu ya. Kita pengen berbeda. Ya, di sini ada dia bikin setting one column width. Jadi satu kolomnya itu beda ukuran, ya. Satu kolomnya beda ukuran. Jadi misalnya sini ada 3, kemudian kita mau dia eh, yang tengahnya itu beda sendiri, ya. Yang tengahnya beda sendiri, ya. Jadi kita cobakan lagi nih, ya. Kita cobakan. Ini tinggal kita copy aja, kita turun yang di bawahnya, ya. Kita bagian bawahnya. Jadi div yang setelahnya. Kita coba di bagian bawah, kita pastekan. Ya, kita tekan, ini agak kurang rapi. Kita klik kanan, kita format dokumen. Ya, sudah rapi kembali. Nah, sudah rapi, ya. Jadi bisa kita lihat di sini ada eh, yang pertamanya itu mepet, yang keduanya itu lebar. Yang keduanya lebar. Kemudian yang ketiga mepet lagi. Ya, sama nih sesuai dengan yang di project ini. Ya. Nah, kemudian kalau kita mau menyesuaikan dengan kontennya juga bisa kita pakai, ya. Ada yang namanya container text center, kemudian ada row justify content MD center. Jadi dia nanti akan menyesuaikan dengan ukuran kontennya dan dia akan menempatkannya di tengah, gitu ya. Dia akan menempatkannya di tengah, kemudian dia nanti menyesuaikan dengan ukuran besarannya tuh. Ini ada namanya call MD auto. Jadi dia nanti menyesuaikan dengan kontennya si yang bagian yang pertama, gitu ya. Nah, itu sama aja nih. Ini bisa juga tinggal kita copy, kita akan cobakan. Tapi kita akan lebih kepada melihat pembagiannya. Ya, kita akan melihat pembagiannya. Ini kan ada nih, cari apa untuk pembagiannya. Call 8, call 4, gitu ya. Ini juga di bawah sama, ada call SM, apa segala macam, gitu ya. Nah, sekarang kita coba kita mix and match. Ini ada nih yang bawah. Nah, jadi saya ada call MD8 sama call MD6, call 6 atau call MD4, gitu ya. Jadi dia bisa menyesuaikan kalau dia nanti menjadi layarnya lebih kecil, dia nanti akan jadi call MD4, tapi kalau nanti dia layarnya lebih besar, dia akan menjadi call 6, dia akan membagi gedenya. Ya. Ini kita cobakan, ya. Ini kita coba copy, kita letakkan di bagian bawah kode kita, ya. Ini kita lanjutkan aja di bawah sini, ya. Kita pastikan, ya. Ini sudah ada dengan komennya, jadi diharapkan rekan-rekan mahasiswa sekalian, jadi nanti dia mempelajari itu, ya. Oh, bagian yang dari sini itu sebentar, ini kayaknya kita punya referensinya. Biar kelihatan, tekan dulu, kayak ini aja. Nah, ya. Oke, kelihatan sini. Jadi untuk yang bagian pertama, ya, dia itu akan menempatkan kolom seperti di perangkat mobile, ya, di mana dia nanti bersusun ke bawah, ya, kalau perangkatnya mobile. Tapi kalau perangkatnya tidak mobile, dia nanti akan menyamping, gitu ya. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini ya. Nah, ini yang bagian sini. Oke. Bentar, kita coba kasih bordernya biar beneran kelihatan ya. Bordernya kan udah kelihatan banget bordernya. Oke, nah, kita akan mungkin lihat bagian yang bordernya ya, biar nampak. Jadi kita bagi dulu ini, kita tambahkan ya border black ya. Nanti bagian yang warna kita akan jelasin kemudian. Kita tambahkan dulu biar nampak kelihatan bagiannya. Ya.
Nah, itu ya, kelihatan jelas ya. Kemudian yang bawahnya, kita coba masukin yang bawahnya ya. Kita masukin yang bawahnya. Oke, sudah. Ya. Nah, ini yang tadi kan kalau di bagian border itu terlihat ya, kita bisa mix and match dan dia itu akan menyesuaikan dengan si layarnya. Coba kita sekarang main layarnya. Itu bisa kita tinggal kita cek dari penggunaan kita bermain di layar. Ya, contoh kita pakai layar di sini ya. Nah, ini udah pembagian layar ya. Kalau ini kita mainkan, kita geser dia, nah dia akan turun ke bawah ya. Dia akan turun ke bawah untuk menyesuaikan tuh ya. Nah, si yang call MD, call 6 sama call MD 4-nya nanti dia akan menjadi di bawah. Nah, jadi bisa ditampung dulu pertanyaannya. Coba kita lanjut dulu. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas tentang warna ya. Di sini yang dicontohkan adalah button ya. Sama ya, kita coba panggil ya di bagian sini. Saya kita taruh di bagian paling bawah nih ya. Kita tambahkan ada div 1, kemudian kita enter, kita kasih dia kelas container ya, teksnya juga center berada di tengah. Kita kasih button ya, button di sini ya. Nah, gini. Nah, nanti kelihatan tuh. Nah, ini ya, jadi nggak salah nih ya. Dan ini sudah semuanya terpasang CSS dari Bootstrap bawaan ya. Oke, sambil lanjut nih sebelum kita masuk nih kan ada gambar. Kita masuk ke berikutnya adalah gambar atau utility. Bagian berikutnya adalah kita ada menjelaskan tentang gambar atau utility. Jadi di Bootstrap itu karena sudah dia basicnya tadi adalah mobile fluid ya, mobile first, jadi dia itu pasti akan responsif ya. Dengan kata-kata di library-nya adalah image fluid ya, IMG fluid ya, ada IMG fluid ya. Nah, kalau di dalam apa nama di dalam dokumentasinya ya, kalau ini kita cari ini ada di situ kan. Image ya, image. Nah, di sini ada kelas namanya image fluid. Ya, dia nanti akan menyesuaikan gambarnya dengan apapun yang kita berikan layarnya. Ya, jadi kompatibel dengan layarnya itu sangat apa nama sangat bisa didukung gitu ya. Contoh, anggaplah di sini ya, ini gambar yang ini. Kalau kita kecilkan ya, nah dia akan mengikuti tuh ya. Networknya akan mengikuti. Nah, semakin kita misalnya ini udah paling kecil berarti. Semakin kita besarin, nah dia akan ikut. Nah, dia akan ikut. Ya. Itu fungsi dari image flood. Ya. Dia akan mengikuti ukuran layarnya. Ya. Kemudian selain image flood, ada yang namanya thumbnail. Dia akan langsung memberikan ukuran persegi untuk sebuah thumbnail. Ya. Nah, kemudian ada align-nya. Ya. Jadi di gambar juga sama. Ini kan kalau di materinya ada sedikit kita bahas align dan margin. Nah, untuk digambar, kita bisa atur tuh. Mau gambar yang kita letakkan di sebelah mana, kiri, atau kanan. Ya. Mbak, kita kasih contoh ya. Di sini kayaknya di pertemuan sebelumnya kita sudah ada kasih gambar. Sudah ada image nih, ya. Nah, image ini kita coba panggil, gitu ya. Image ini kita coba panggil. Kita letakkan aja dulu, ya. Masih kita kasih BR dulu aja. Jadi baru kita akan jelaskan ada untuk memberikan batasnya, ya, atau spasinya. Ya, ini buttonnya kita hapus, kita tidak perlukan. Kita cukup panggil gambarnya. Image, ya. Ini sudah ada source, kemudian ALT-nya, ya. Kita coba panggil yang untuk URI dulu, ya. Kemudian kelasnya kita panggil nih, kelas. Kita masukkan ke dalam sini aja. Ini untuk contoh aja ya. Jadi mungkin gambarnya nanti akan berantakan. Oh, kecilan tuh. Ya, tapi kayak begini contohnya ya. Jadi penggunaannya seperti ini. Jadi sudah terlihat tuh ya. Yang satu di sebelah kiri, yang satu di sebelah kanan. Ya. Oke, coba kita gedein. Jangan 50, kecilan banget. Ya. Jadi semua sama 150. Kita coba lihat, sudah berubah. Nah, sudah. Nah, seperti ini. Jadi dia meletakkannya di kiri dan kanan, slot end dan slot start. Ya. Itu untuk gambar dan utility. Ya. Kita masuk kesimpulan nih untuk materi kita hari ini nih. Ya. Jadi ini dasar untuk pertemuan pertama. Ya. Dasar untuk pertemuan pertama kita memiliki kesimpulan yaitu Bootstrap itu mempermudah pembuatan UI yang responsif dan juga penggunaan dokumentasinya itu bisa kita eksplorasi lebih lanjut. Jadi untuk pengantar awal di pertemuan kali ini nih kita bisa menyimpulkan bahwa dasar dari penggunaan Bootstrap itu sudah cukup komplit ya, bukan sudah cukup komplit malah lengkap banget gitu ya, dari
downloadnya awal, kemudian dasar gridnya, ya, buttonnya, warnanya, juga untuk gambarnya. Sama seperti yang kita contohkan tadi sini sudah lengkap semua, sudah bisa kita gunakan dan tinggal kita panggil. Bukan berdasarkan kita menghafal, tapi kita tinggal lihat kita butuhnya apa, kita cari di dokumentasi. Jadi jangan lupa untuk selalu mencarinya di dokumentasi. Kita masuk ke Q&A, kita sesi tanya jawab. Dipersilakan mungkin kalau ada yang mau diskusi atau tanya jawab, dipersilakan. Ya, gimana tuh? Saya izin bertanya, Pak. Habibie, ya. Ya, Habibie, silakan. Saya Habibie. Nah, pertanyaan saya ini terkait konsep grid system, Pak. Ya, Seperti yang kita tahu ya, Pak, kalau kita buat website itu kan biasa gridnya tuh kurang responsif di ukuran beberapa layar, kayak buka di Ya. HP, buka di web, buka di laptop, di Mac, Ya. itu kan berbeda. Nah, yang ingin saya tanyakan ini, Pak, gimana cara terbaik nentuin kombinasi kolom yang bisa responsif di berbagai ukuran layar, itu, Pak. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi untuk kita penggunaan ukuran grid itu, kita punya sebenarnya bukan panduan, tapi lebih kepada standarisasinya gitu ya. Jadi ini saya coba screen lagi, sekali lagi. Jadi kalau rekan master sekalian lihat di bagian grid ya, itu dia kan menjelaskan dari awal itu tidak ada ukuran layarnya ya. Ukuran layar itu taunya dari mana? Ukuran layar itu taunya dari ada tambahan. Nah ini nih. Nah, tambahan ini. Nah, untuk penggunaan layar yang bisa eh, apa ya menyesuaikan dengan berbagai sebagian besar layar gitu ya. Biasanya itu menggunakan yang kalimat yang MD. Jadi medium. Jadi medium ini si Bootstrap itu sudah mencanangkan. Coba kita lihat di sini ada tadi tabelnya penggunaan layar. Nah, ya, rata-rata, ya, rata-rata penggunaan layar untuk yang HP, kemudian laptop ataupun OS yang berbeda itu biasanya pasti dia lebih dari 76 pixel. Itu ya. Nah, jadi penggunaan MD itu selalu harus ditekankan. Kalau dia nggak pakai ada MD-nya tadi ataupun yang embel-embel ini, nanti si Bootstrap akan otomatis sendiri aja mengatur. Jadi bisa aja nanti berantakan nanti kalian ngatur layarnya atau nanti berubah tampilannya gitu ya. Nah, kecuali kita masukkan si MD. Kalau udah masukin MD, dia akan menyesuaikan otomatis tuh dengan layar. Ya. Bisa dimengerti ya berarti ya. Oke, baik. Nah, sebagai penutup, tadi kan di Adlink juga sudah disampaikan ya. Ini saya coba bagikan sekali lagi. Di Adlink sudah disampaikan, di PPT juga sudah saya sampaikan ya. Jadi di bagian akhir kita ada referensi ya dan juga ada satu tugas di situ ya dikumpulkan untuk minggu depan. Jadi silakan gunakan ya fungsi grid ya untuk membuat grid system seperti koran. Jadi kalau rekan-rekan udah pernah sering baca koran, pasti udah tahu tuh kan gridnya beda-beda tuh, ukurannya beda-beda. Nah silakan rekan-rekan mahasiswa buat satu halaman saja. Itu sudah saya sertakan di Adlink ya sudah saya sertakan di link di bagian tugas. Silakan nanti dikumpulkan di situ ya dikumpulkan di situ. Batas akhirnya adalah 1 minggu karena kita pertemuan berikutnya adalah minggu depan ya. Silakan dikumpulkan, bentuknya adalah nanti TML-nya silakan dikumpulkan di linknya ini ya dikumpulkan di sini. Tidak usah besar, gambarnya juga nggak usah gede kalau ada gambar ya. Jadi nanti tinggal dikumpulin di linknya. Saya ucapkan mungkin terima kasih atas atensi mahasiswa sekalian ya. Nanti yang tadi belum join di Adlink silahkan kabari untuk segera join biar tidak ketinggalan untuk tugas dan materi yang sudah diberikan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.